Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke ya, yang baru bergabung silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu, karena kebanyakan sensasi dan solusi itu pernah saya bahas. Dan saatnya Anda kalau sudah tahu solusinya itu begini-begini dan Anda masih susah melakukan itu semua, mungkin karena sudah melakukan tapi nggak ada perubahan, ataupun Anda kurang sabar sebenarnya itu. Nah, jadi begini, sekarang saatnya Anda lebih mengelola pikiran dan perasaan. Ini saya juga masih baru belajar, jadi saya tidak menggurui Anda. Saya bukan penceramah, saya bukan seorang guru ya. Di sini saya bukan seorang guru. Kita sama-sama belajar. Karena saya juga dulu itu mempunyai sifat yang kurang baik. Misalnya temperamen, suka emosi, marah-marah, egonya tinggi, terus selalu perfect, ingin selalu perfect, tergesa-gesa, was-was, dan sebagainya. Banyak lagi dari sifat perilaku saya yang saat ini harus saya perbaiki. Demi apa? Demi ketenangan pikiran kita. Gitu. Kalau selama pikiran Anda belum Anda kelola, belum Anda tata, maka psikosomatik itu akan selalu menghadiri, akan selalu hadir. Karena kunci dari psikosomatik itu, namanya juga psikosomatik, kondisi pikiran yang mempengaruhi ke badan kita. Begitu. Anda harus tahu itu. Oke, Anda yang saat ini masih marah-marah, sering marah-marah, baik ada sebab maupun tanpa sebab, terus masih dilanda kecemasan, ketakutan. Begini ya, Anda jangan menyalahkan pikiran Anda yang selalu ingin marah, baik ada sebab maupun tanpa sebab. Marah-marah yang Anda selalu merasa marah begitu, itu Anda yang merasa nggak ada sebab kok ingin marah-marah, itu sebenarnya ada sebab. Begini ya, Anda yang suka marah-marah, masih suka marah-marah, cemas nanti ya, takut nanti, tonton sampai selesai. Anda yang masih marah-marah, jangan salahkan pikiran Anda yang menghadirkan Anda untuk marah. Jangan salahkan. Yang perlu Anda perbaiki, yang perlu Anda temukan adalah penyebab marah-marah itu apa. Anda merasa nggak ada sebab. Kalau penyebab marah Anda itu karena badan Anda selalu merasa begini, kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya Anda kan marah, jengkel, ingin berteriak, seakan-akan wah tidak terima, tidak ikhlas. Dan itu wajar sekali, karena Anda merasakan sensasi tidak sembuh-sembuh dari sakit ini, ingin marah, itu wajar ya, wajar. Anda nggak perlu meributkan itu. Yang perlu Anda kelola sekarang, yang perlu Anda perbaiki itu bagaimana Anda mengelola marah Anda, begitu. Karena marah itu akan selalu hadir, selama ada sensasi di badan Anda. Nah itu. Terus dari luka batin. Nah ini kebanyakan orang yang tidak tahu ya, termasuk saya dulu. Luka batin ini adalah penyebab marah-marah. Mungkin kita pernah disakiti orang, ataupun pernah menyakiti orang, masa lalu kita yang buram, dan kita tidak bisa meluapkan rasa itu, rasa trauma luka batin itu. Tidak ada pelampiasan, akhirnya ya itu marah-marah. Mungkin banting piring kalau lagi marah, Anda menutup pintu sekencang-kencangnya, jengkel sama anak-anak Anda, padahal anak Anda lagi tertawa, berisik ya, Anda pun marah itu, padahal Anda lagi tertawa, ataupun anak Anda lagi menangis dan sebagainya, Anda marah. Itu wajar. Ingat, kenapa marah itu selalu hadir? Karena di pikiran Anda sekarang itu terjadi konflik, ya, konflik internal pikiran Anda. Itu sebabnya dari yang namanya luka batin. Ada sensasi di sini, dan itu memang mungkin bawaan dari Anda dari dulu ya. Bawaan Anda dari dulu ya inginnya marah-marah, mudah tersinggung. Nah itu, maka di sini Anda harus pinter-pinter dalam mencermati diri Anda ini. Marah-marah, kenapa saya harus marah-marah terus itu? Adakah luka batin yang belum Anda luapkan, yang masih mengganjal di sini? Nah, itu perlu Anda temukan.
Itu. Kalau marah-marah Anda karena sensasi yang Anda alami dan gak sembuh-sembuh, nah itu sangat wajar sekali. Atau Anda dengar suara berisik, apa itu bising sekali, ingin marah, itu wajar. Wajar, jangan Anda risaukan. Yang penting Anda bisa yaitu mengelola marah itu. Kalau saya dulu itu belum tahu ilmunya, ya saya marah-marah, udah piring saya banting, pintu saya tutup, blas. Itu marah yang nggak sopan. Nah, begini, saya punya trik sendiri untuk mengelola marah saya. Saya itu masih ingat luka batin saya loh ya, sampai sekarang. Karena kenapa luka batin itu masih ingat di diri saya? Karena saya sering ketemu orang yang membuat saya trauma luka batin. Makanya saya kalau lihat orang itu, lihat ada TV tentang permasalahan ini, kok mirip saya, itu marah. Nah, saya luapkan begini, saya pergi aja. Pergi ke tempat yang sunyi, kadang saya lempar-lempar batu sedikit. Ingin meluapkan, kadang saya sobek buku itu. Kertas saya sobek, saya bakar. Asal jangan bakar rumah ya, atau bakar baju, itu. Terus saya melempar-lempar. Kalau ada air saya lempar, itu saya luapkan. Ini salah atau tidak, itu yang saya lakukan, dan akhirnya terlampiaskan marah-marah saya itu. Saya tidak mau lagi melampiaskan marah pada istri saya, pada anak saya, pada teman-teman saya, itu. Karena itu akan meracuni jiwa saya, termasuk meracuni jiwa orang lain. Itu, ya. Ingat, marah juga bisa meruntuhkan, menghancurkan logika. Pernahkah Anda melihat di televisi gara-gara marah orang membunuh, saling melukai dan sebagainya? Itu marah yang menghancurkan, menghilangkan sebuah logika. Ya, marahnya apa? Pemicunya sedikit, marahnya lebih besar. Nah, itu akhirnya saling membunuh, saling melukai dan sebagainya. Nah, itu. Di sini Anda harus jeli-jeli dalam melampiaskan kemarahan Anda. Lampiaskan pada yang penting jangan melukai orang gitu ya. Pergi ke tempat yang sunyi, Anda boleh berteriak ya, meluapkan teriak, tapi jangan pada orang banyak ya, di tempat sepi teriak wah gitu. Nah, ini yang lebih utama, yaitu apa? Setiap Anda marah selalu ingat sama Tuhan, sudah istighfar gitu ya. Walaupun ini susah, marah kok suruh istighfar, marah itu harus istighfar ya. Kalau Anda marah, duduklah gitu ya. Duduk ya, berbaring, duduk atau berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, duduk. Jangan berdiri kalau Anda marah, itu kuncinya. Nanti akan redam sendiri. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lagi marah, ya berbaring. Kalau nggak bisa, duduk. Udah. Kalau duduk masih marah-marah, berbaring sudah. Gitu. Itu. Setelah saya belajar dari filosofi, belajar agama, ternyata itu. Walaupun kadang saya ingin marah ya. Kalau ada begini bising ingin marah, tetapi ya saya langsung astagfirullahaladzim. Itu yang selalu saya ingat itu. Hingga saya nggak pernah marah. Ataupun saya juga pernah marah tapi sewajarnya. Itu ya. Pergilah ke tempat sepi, Anda bisa bermeditasi di tempat itu, Anda bisa luapkan kemarahan Anda. Curhatlah sama Tuhan. Saya dulu curhat sama binatang piaraan saya ya. Saya selalu curhat sama binatang piaraan saya. Kenapa ini saya kok nggak sembuh-sembuh? Kucing, kenapa kucing? Saya ciumi kucing itu. Ini bagaimana cing? Ya, tapi saya nggak melampiaskan marah sama kucing. Saya hanya curhat sama kucing, binatang piaraan saya itu. Entah salah entah benar, ya itu yang saya lakukan. Tapi saya plong. Atau saya melampiaskan sama apa? Yang penting jangan melampiaskan sama manusia gitu. Ya. Artinya begini ya. Begini, kalau ada pohon udah lempar aja. Saya marah ini. Kertas sobek. Kalau mau berteriak, teriak aja, gak apa-apa, udah biar plong Anda gitu. Walaupun ini sebenarnya kurang cocok ya, tapi ya nggak apa-apalah. Saya dulu juga pernah gitu. Yang penting jangan berteriak-teriak di dalam kamar, di dalam rumah, sudah stop gitu. Ya. Dan berteriaklah yang sopan, terkontrol gitu. Ya, itu. Jadi jangan Anda itu malu untuk berubah ya. Jangan malu untuk berubah dan jangan takut akan perubahan. Catat itu.
filosofi-filosofi ini, prinsip-prinsip ini, itu bisa membuat Anda semangat. Ya, jangan malu untuk berubah dan jangan takut akan perubahan. Sekarang cemas, takut. Jangan salahkan pikiran Anda kalau terlalu cemas, takut. Jangan salahkan pikiran Anda. Karena cemas dan takut Anda, saya yakin ada penyebabnya. Mungkin ada sensasi begini, akhirnya Anda takut. Apalagi takut sama mitos-mitos itu ya. Burung, terus cicak, jatuhan cicak. Ada takut, wah jangan-jangan terjadi ini pada saya akan mengalami sial. Yang sial bukan Anda, tapi cicaknya. Kenapa dia bisa jatuh? Kurang hati-hati cicak itu. Gitu aja, itu aja kok repot. Itu. Jadi jangan Anda terlalu percaya, bahkan Anda hilangkan itu kepercayaan Anda pada mitos-mitos itu ya. Kalau ada ini, ada akan berita ini. Kalau ada suara ini, akan ada ini, ada ini, ada ini. Anda ramal itu. Susah hati Anda. Itu ya. Kalau Anda lagi cemas, suntuk, takut, gelisah, ada baiknya Anda langsung ambil air wudhu ya. Anda ambil air wudhu, sholat. Kalau nggak bisa, kalau Anda lagi cemas, takut, nah alihkan pikiran, alihkan perasaan, alihkan pandangan. Itu saya nggak akan lupa karena ini sudah tertanam di memori bawah sadar saya. Ya, jadi belajarlah filosofi-filosofi yang menyemangati Anda. Ketika hati Anda kalut, ketika hati Anda ruwet, gelisah, takut, nah siapa yang bisa membantu Anda? Tentunya Tuhan. Ya, walaupun Anda nggak melihat Tuhan, beranggapanlah, berimajinasilah Tuhan itu melihat kita. Sudah itu. Ya. Sekarang begini, orang takut sama ini, takut sama itu, apa harus Anda hindari? Kan enggak kan? Begini, saya hanya takut sama Tuhan. Apa Anda lari sama Tuhan? Yang namanya takut sama Tuhan, yang mendekat sama Tuhan. Itu. Jadi takut Anda itu jangan Anda hindari. Takut di mana? Keramaian. Jangan Anda hindari. Justru logikanya begini ya. Anda takut sama Tuhan. Apakah Anda lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan? Kan tidak. Anda takut sama Tuhan justru harus mendekat. Itu logika yang bisa saya ambil dari semua yang saya utarakan ini. Gitu ya. Jadi jangan salahkan pikiran Anda kalau cemas takut, karena sebenarnya ada sebabnya. Ada sebabnya dari luka batin, dari sensasi yang Anda rasakan, begitu. Jadi semangatlah. Kalau Anda belum bisa mengelola pikiran dan perasaan Anda, maka sensasi itu akan awet. Karena apa? Inti dari sakit ini, psikosomatik, ada mengelola pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan kita harus serba positif, walaupun itu susah, latih. Ya, jangan apa-apa sedikit takut. Ya itu wajar sebenarnya, tapi takut dan cemas Anda harus Anda kelola, harus Anda logika. Ya, begitu. Oke. Sudah itu aja dulu ya, mau maghrib saya lagi mancing. Begitu ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.